Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Gus Miftah pidato di gereja. UAS haram masuk rumah ibadah orang lain. Video cendekiawan Nahdlatul Ulama Miftah Maulana Ibrahim atau Gus Miftah jadi bahan perbincangan. Video itu terlihat dirinya sedang membacakan puisi di Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Video itu diunggah oleh Gus Miftah sendiri melalui akun Instagramnya. Dia kemudian dibully dan dianggap telah keluar dari Islam karena mencampur adukan ajaran agama. Dilansir dari kanal YouTube Ustadz Lovers, Ustadz Abdul Somad atau UAS menjelaskan hukum Islam masuk ke dalam rumah ibadah orang lain, atau bahkan sampai ikut melakukan ritual peribadatan meskipun hati menolak. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat ibadah jika di dalam itu ada patung berhala, kata Ustadz Abdul Somad dikutip FNI Senin 3 Mei 2021. UAS mengatakan, di dalam mazhab Syafi'i masuk ke dalam rumah ibadah agama lain yang ada patung berhala hukumnya haram. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah yang di dalamnya ada berhala, jelas UAS. UAS bilang, agama Islam telah sempurna. Tidak perlu diajarkan bagaimana hubungan interaksi sosial dengan agama lain. UAS menilai saat ini banyak yang salah memaknai arti toleransi itu sendiri. Tapi kalau masalah ibadah, ritual tak ada tawar-menawar. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini sekarang banyak yang kebablasan, mana toleransi, mana telur asin. Jangan karena toleransi mengorbankan akidah, papar UAS. Sebelumnya, Gus Miftah mengklarifikasi video tersebut. Dia menjelaskan bahwa video itu bukan dalam rangka ikut ritual peribadatan, tetapi hanya memberikan pidato kebangsaan dalam rangka peresmian Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Saat itu hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sekjen PBNU Gus Helmi. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama lainnya. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang mereka berikan ke saya pun judulnya orasi kebangsaan dalam peresmian GBI. Bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan, kata Gus Miftah. Dikutip Senin 3 April 2021. Gus Miftah mengakui dihujat habis-habisan oleh netizen. Namun demikian dirinya tidak menanggapi dan tetap bersyukur. Saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Gus Miftah marah? Enggak, saya bersyukur. Alhamdulillah, lanjutnya. Saya kemudian berpikir, orang seperti saya yang kebetulan dikasih Allah, jadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat untuk jadi mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir bebernya. Luar biasa, itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya mengislamkan orang kafir, dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam tugasnya. Jangan ketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Ustadz Hadi Hidayat akhirnya angkat bicara. Pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari fatwa haram muslim masuk ke gereja. Pendakwa ternama Ustadz Hadi Hidayat atau UA menjelaskan awal mula aliran-aliran sesat masuk dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Hadi Hidayat menjelaskan sebuah kitab yang ditulis oleh pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. UA bilang bahwa Hasyim Asy'ari semasa hidupnya telah menulis sebanyak 19 buah kitab.
Salah satunya kitabnya menjelaskan soal aliran sesat masuk ke tanah Jawa dan NU. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah menulis kitab, beliau punya 19 kitab. Kitab kedua judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kitab ini di halaman ke-9 judulnya tentang fasbun, yaitu pasal yang menerangkan munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikih, bukan, tapi akidah aliran sesat. Jelas Ustadz Hadi Hidayat, dikutip FNN dari kanal YouTube Ustadz Lover, Senin 3 Mei 2021. Dalam kitab itu dijelaskan Hadi Hidayat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memaparkan bahwa penduduk Jawa adalah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kemudian ada aliran-aliran baru yang masuk, diantaranya adalah Syiah Rafidah. Kata beliau, penduduk Jawa itu seluruhnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi tibalah di tahun 1330 Hijriah, tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa dan merubah keadaan ahlus sunnah itu. Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Di antara penyimpangan itu adalah Rafidah. Rafidah itu Syiah, itu disebut oleh Kiai Haji Hasyim yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu aliran menyimpang, dulu gak ada Syiah, jelas Hadi Hidayat. Dia bilang yang menarik dari kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah aliran di tubuh NU yang ikut-ikut ke gereja. Hasyim Asy'ari sendiri memberikan fatwa haram ke rumah ibadah orang lain. Yang menarik di halaman 14, bahkan ditemukan ada orang-orang yang ikut-ikutan ke gereja. Jadi tahun 1930 itu sudah ada ikut-ikutan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan faktual, tidak boleh ikut-ikutan ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang masuk ke sana memakai simbol-simbol, maka ikut dalam kekafiran mereka, papar Hadi Hidayat.